Jadi pada hari ini anak kami kita akan mencoba masuk mengenai materi PPKN. Namun sebelum itu anak kami, apakah ada kira-kira yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar anak kami terlebih dahulu sebagai orang atau warga negara yang baik, ya, orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Baik, untuk anak kami saya ajak semua untuk berdiri. Ikuti lagunya ya. Suara. Oke, baik, silakan untuk berdiri. Duduk kembali. Ya, baik, itu anak kami. Jadi itu tadi untuk lagu wajib nasional, ya, untuk mengingatkan kita tentang bagaimanakah perjuangan para bangsa atau para leluhur kita dalam hal memperjuangkan bangsa Indonesia sebelumnya, ya. Namun untuk itu anak kami kita akan mencoba membahas tentang apa yang menjadi topik pembahasan kita pada saat ini, yang sebagai kompetensi dasarnya anak kami. Yang pertama adalah mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat adalah melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Itulah yang menjadi kompetensi dasar untuk anak kami untuk pembahasan pada saat ini. Kemudian yang menjadi daripada indikator ini adalah sama seperti tujuan daripada pembelajaran yang akan kita capai atau target yang akan kita harus dapatkan untuk pada saat ini. Yaitu pertama adalah mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, ya, atau dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mengemukakan pendapat para pendiri negara tentang isi daripada Pancasila. Yang ketiga, menganalisis perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Ada yang tahu kan panitia 9 kan? PPKI, ya. Kemudian menganalisis penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi itulah anak-anak kami yang menjadi indikator ataupun tujuan pembelajaran pada saat ini, ya. Namun anak-anak kami, sebelum kita masuk, ya, dalam hal untuk materi ini anak-anak kami, ya, tentang bagaimanakah yang namanya Pancasila ini, ya, atau bagaimanakah proses awalnya pembentukan, ya, daripada BPUPKI ini, ya, bagaimanakah mereka merancang yang namanya dasar negara ini anak-anak kami, sebagaimana yang sudah diketahui oleh anak-anak kami.
dasar negara. Ada beberapa orang tokoh-tokoh anak kami yang mengusulkan siapa aja kira-kira yang mengusulkan daripada dasar negara. Muhammad Yamin. Siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. 1, 2. Soepomo. Pomo. Soekarno. Jadi di sini anak kami ada banyak mereka mengusulkan daripada dasar negara. Juga ya dari beberapa banyak itu mereka memberikan pendapat ataupun tanggapan mereka, tetapi hanya 5 nanti yang ditetapkan, ya kan? Apa itu kelima unsur Pancasila anak kami? Tuhan yang Maha Esa, yang menyembah ya. Dalam pemusyawaratan perwakilan 5 bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih untuk anak kami. Ya. Jadi itulah anak kami mereka mengusulkan sebagai dasar negara. Nah, mungkin anak-anak kami, ya, anak kami bertanya apakah itu dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia itu anak kami adalah bukannya burung garudanya anak kami. Ini yang ada di atas ini, ya. Burung garuda itu anak kami hanya sebagai lambang Negara. Sedangkan yang dijadikan sebagai dasar negara itu dan pandangan hidup bangsa itu adalah kelima butir-butir Pancasila. Paham di sini, Pak? Paham. Ya. Nah, mengapakah harus ada dasar negara? Tanpa adanya dasar negara anak-anak kami, ya, itu negara akan mudah hancur. Bagaikan itu membangun sebuah gedung atau sebuah rumah. Kalau yang dibangun sebuah rumah anak-anak kami tanpa ada dasarnya, tanpa ada fondasi terlebih dahulu, maka bangunan itu akan mudah hancur. Itulah sebagai dasar. Ya, begitu juga negara Indonesia dan kami memiliki dasar negara yaitu kelima butir-butir Pancasila. Ya. Nah, kemudian untuk anak-anak kami, ya, itulah beberapa tadi gambaran secara umum yang bisa, ya, saya jelaskan untuk anak-anak kami, ya, untuk menambah pemahaman anak-anak kami, ya. Jadi saya tidak percaya bahwa ini anak-anak kami sudah sangat paham, ya, tentang dasar negara dan juga dikatakan di situ kami adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa? Yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu anak-anak kami itu adalah kelima butir-butir Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itulah yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan bangsa di sini adalah sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku, acuan kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, ketika kita itu sudah melakukan hal itu semua akan mengikuti berdasarkan sesuai dengan butir-butir daripada Pancasila, maka kita sudah menjadi seorang warga negara yang baik. Ya, enggak? Ya. Nah, jadi itu adalah kami merupakan berupa penjelasan kita dan saya. Nah, sekarang saya akan membentuk ke kelompok. Ya, kita bagi dua. Ya, silakan untuk anak kami. Ini adalah kelompok 1. Kamu pilih sini kan? Ya, pilih. Nah, ini kelompok 1 dan ini nanti kelompok 2. Ya, jadi silakan anak kami dekat kami dari tengah-tengah. Begitu juga di sini dekat meja kalian, di sini juga dekat meja, silakan kerja kelompok. Ayo, angkat kursi aja silakan. Ya.
Nah, di situ adalah kami, kapankah BPPKI melaksanakan sidang pertama dan mereka membahas apa? Itu soal pertama. Yang kedua, kapan sidang kedua BPPKI serta mereka membahas apa? Dan yang ketiga adalah apa tujuan Jepang menjadikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Itu yang dikerjakan. Jadi, waktu saya berikan kepada mereka untuk mengerjakan berkisah 5 sampai 10 menit. Sudah dalam untuk tugas kelompoknya kami, jangan ribut. Boleh tidak ribut kan? Silakan dikerjakan. Kelompok boleh juga jangan ribut ya. Silakan dikerjakan, jangan balik. Ini dibagi. Siapa kira-kira 2 orang yang mengerjakan nomor 1, 2 orang yang mengerjakan nomor 2, 2 orang, 3 orang yang mengerjakan nomor 3, itu dibagi aja. Biar lebih cepat dia. Ini lagi soalnya. Ada yang udah siap? Sakit na, lambat banget sih. Nggak boleh jawabannya itu adalah kami ditulis di lembar tugasnya ya. Jawabannya di situ ditulis. Salah siapa yang tak tulis ya. Itu juga nanti ya jawabannya ditulis di lembar itu ya. Yang bagus tulis yang udah siap silakan langsung ke satu orang juga yang tulis. Ini sih.
Sudah lama? Tidak ada. Cukup satu lembar aja, satu lembar aja. Cepatnya. Gimana kalau mau doa? Heavy. Sudah siap? Alara. Ayo, lami lapan nomor teruk. Gimana kelompok satu sudah siap? Hah? Coba. Kita mesti kan. Kita boleh orang hantar. Sudah? Kelompok satu? Kelompok dua? Ya, oke, silakan ke depan kelompok dua. Bacakan ya. Satu orang. Ya, kelompok dua dulu. Belakang.
Ya bagus. Kapankah BPU PKI melaksanakan sidang pertama dan membahas apa? Jawaban. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. 2. Kapankah sidang kedua BPU PKI serta membahas tentang apa? Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. 3. Apa tujuan Jepang menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia? Janji Jepang membentuk BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan Hari Ulang Kaisar Hirohito. Baik, jangan dulu. Bagaimana kelompok satu? Ada kata yang berbeda dengan jawaban kalian? Atau ada pemahaman pendapat kalian? Kelompok satu? Ada kata? Enggak, maksud saya pertanyaan dari jawaban tadi. Kelompok dua. Apa tujuan Jepang menjadikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Apa? Apa tujuan Jepang menjadikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Apa kira-kira tujuan Jepang di mereka menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Itu pertanyaan nomor 3. Persenjataan hancur. Silakan dibacakan jawabannya. Janji Jepang membentuk BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Kaisar Hirohito. Oke, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Bola bom Hiroshima kok Nagasaki. 1. Kapankah BPU PKI melaksanakan sidang pertama dan membahas apa? 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. 2. Kapankah sidang kedua BPU PKI serta membahas tentang apa? Tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar negara. 3. Apa tujuan Jepang menjadikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Janji Jepang membentukkan BPU PKI yang direalisasikan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 1 tentang jawaban mereka? Oke, tidak silakan belakang. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Jadi itu tadi anak-anak kami yang merupakan ya tugas diskusi kita yang akan kita kerjakan ya pada saat ini. Di mana tadi Jack taslim jawab tugasnya nak? Ya. Nah, itu juga kelompok 1 lima aja yang berani jawab tadi. Nah, jadi yang menjadi daripada kesimpulan kita pada saat ini anak-anak kami dalam tugas kelompok ini adalah yang mana daripada BPU PKI melaksanakan sidang pertama yaitu tepat pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan pertanyaan yang kedua, sidang BPU PKI kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 1945. Dan yang ketiga adalah tentang tujuan Jepang itu adalah membentuk BPU PKI direalisasikan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan daripada Indonesia. Itulah tujuan mereka adalah untuk mencari tahu daripada apa sejauh manakah persiapan mereka. Ya, jadi itulah anak kami yang merupakan daripada hasil diskusi kelompok kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk anak kami ya, silakan untuk anak-anak kami untuk tetap belajar ya, meskipun untuk Bapak Arifan nanti yang mengajar untuk mata pelajaran selanjutnya anak kami. Jadi silakanlah belajar lebih baik anak kami untuk mata pelajaran PKN ya. Nah, kemudian untuk anak-anak kami ya, silakan belajar dengan baik karena itu anak kami mata pelajaran PKN adalah mata pelajaran yang paling terpenting
sampai detik ini anak kami setiap ada penerimaan PNS. Ya, rata orang anak kami mata pelajaran PPKN itu setiap soal CPNS itu anak kami rata 80 sampai ke 92 hanya mata pelajaran PPKN soal. Ya, kalau anak-anak kami ada mengerjakan itu, silakan belajar banyak-banyaknya mata pelajaran PPKN. Ya, jadi itulah anak-anak kami. Ya, daripada materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri dan menutupnya anak-anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita dalam proses pembelajaran. Siapa yang bisa? Hili, ya Om. Enak, siapa yang bisa? Balik, nggak bisa. Nak, silakan untuk kita berdoa. Singkat saja. Sebenarnya nggak usah dipilih. Nilai modis. Berdoa saja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami berkata di atas kerajaan surga, kami memuji dan bersyukur karena kehadiran-Mu pada saat ini. Karena Kau telah menjaga kami dari kemana negara hingga pada pagi ini. Itu semua yang Tuhan bukan karena ketulusan hati kami, melainkan hanya karena balas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, segala mata pelajaran yang telah diberikan Bapak Ibu guru kami, semua kami, semoga dapat tertanam di hati kami dan di kota kami. Ya Tuhan kami, demikianlah doa kami dan tidak sempurna sempurnakanlah ia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi selamat pagi. Pagi.